Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Jenal Irawan dari kelompok Sistem Paralel dan Terdistribusi. Oke, next. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian file sistem distribusi. Jadi, apa itu file sistem distribusi? Jadi, file sistem distribusi merujuk pada struktur penyimpanan data yang menyebar di beberapa node dalam jaringan komputer. Biasanya digunakan untuk meningkatkan kinerja, keandalan, dan skalabilitas sistem. Oke, next. Nah, adapun keuntungan menggunakan file di sistem distribusi, yang pertama, skalabilitas. Jadi, file sistem distribusi memungkinkan penambahan sumber daya dengan mudah untuk mengakomodasi pertumbuhan data yang cepat. Yang kedua, redundansi. Nah, jadi redundansi adalah dengan penyebaran data, file-file sistem distribusi menawarkan perlindungan yang lebih baik terhadap kegagalan hardware. Terus, adapun kinerja, pembacaan dan penulisan data dapat dilakukan secara paralel, meningkatkan kinerja secara signifikan. Nah, oke, untuk pemaparan selanjutnya, buat Saudara Fajar, dipersilahkan. Oke, terima kasih Dede Jainal Irawan atas waktunya. Saya ingin melanjutkan slide selanjutnya, yaitu tentang arsitektur file sistem distribusi. Yang pertama, ada metode penyimpanan, yaitu arsitektur file sistem distribusi biasanya menggunakan metode pemetaan data, replikasi, atau partisi data untuk organisasi yang efisien. Yang kedua, ada manajemen metadata, yaitu metadata mengenai lokasi dan atribut file dijaga secara terdistribusi untuk memastikan ketersediaan informasi dengan cepat. Dan yang ketiga ada sistem nama. Sistem nama adalah penamaan unik dan global untuk memudahkan akses ke file tanpa bergantung pada lokasi fisik penyimpanan. Selanjutnya ada jenis-jenis file sistem distribusi. Yang pertama ada NFS atau Network File System, yaitu sistem file distribusi yang paling umum digunakan dalam lingkungan Unix. Yang kedua ada IFX atau Andrew File System, yaitu dikembangkan oleh Carnegie Mellon University dan digunakan dalam penelitian ilmiah dan pengembangan masyarakat awal Internet. Dan yang ketiga ada Google File System, yaitu dirancang oleh Google untuk kebutuhan internal menjadi dasar dari Hadoop Distributed File System. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada Abdul. Oke, Saudara Abdul. Halo, buat Saudara Abdul, Baik. dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya melanjutkan slide dari teman Fajar, saya akan memperkenalkan nama saya Abdul Jainun. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh file sistem distribusi yang populer. Yang pertama, Hadoop Distributed File System atau disebut dengan HDFS. HDFS ini dirancang untuk menyimpan dan mengakses data dalam skala besar di lingkungan perangkat keras komoditas. Yang kedua, Amazon S3 atau disebut dengan Sample Store Service. Ini layanan penyimpanan awan yang scalable, aman, dan sangat tersedia dari Amazon Web Service. Yang ketiga, Microsoft Azure Blob Storage, layanan penyimpanan awan scalable dan rentan tinggi yang ditawarkan oleh
Microsoft Azure. Next. Yang berikut tantangan dalam implementasi file system distribusi. Yang pertama, integrasi dengan aplikasi. Integrasi dengan aplikasi ini memastikan aplikasi yang menggunakan file system distribusi dapat berfungsi dengan baik tanpa perubahan besar. Poin yang kedua, kompleksitas manajemen. Kompleksitas manajemen ini memerlukan manajemen yang teliti untuk memastikan keamanan, ketersediaan, dan integritas data secara konsisten. Yang ketiga, penanganan perubahan data, yaitu melakukan manajemen data, versioning, conflict resolution, dan replikasi dengan tepat untuk menghindari kehilangan informasi. Oke, baik. Berikutnya saya berikan kepada Gideon Chandra. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Gideon Chandra Dwianto. Saya dari kelas TI 22A. Di sini saya akan menjelaskan keamanan dalam file sistem distribusi. Yang pertama, ekspresi data. Yang pertama itu mengamankan data dalam perjalanan dan saat disimpan dengan ekspresi yang kuat. Yang kedua, otorasis dan etotaksis, menangkap kontrol akses yang ketat dengan tax yang kuat dan otorasis berbasis pride. Yang ketiga, monitoring dan audit, memantau aktivitas file, mengaudit akses, dan memperlakukan kebijakan keamanan secara konsisten. Yang next. Dan saya akan menyimpulkan rekomendasi. Yang pertama, kesimpulan, file sistem distribusi menawarkan keuntungan besar dalam kinerja, skalabilitas, dan kendalaan, tetapi juga memerlukan manajemen dan keamanan yang cermat. Yang kedua, rekomendasi, melakukan evaluasi teliti tentang kebutuhan dan tujuan bisnis sebelum memilih, mengeleopetiskan, dan mengelola file sistem distribusi. Sekian dari kelompok kami. Saya mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya atas pemaparan materinya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Atas kekurangannya mohon dimaklumi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.